Dan dia panjang jadi nggak kaku, bukan jadi kayak duduk di kayu gitu Om ya. Oke. Nah, kalau persiapan lainnya ya kita harus menyiapkan, kita upayakan semua spare part diupayakan baru. Jadi kita balap ke luar negeri itu investasinya cukup besar. Nah, jadi kita tidak mau hanya karena bearing atau sistem baut-baut yang meragukan kita tetap pakai, atau mungkin kanvas kopling yang masih cukup baik, kita tidak bisa ambil risiko karena investasi kita cukup besar. Kita tidak mau hal-hal kecil yang biaya tidak besar menjadi masalah. Bikin rusak semua acara yang udah kita Jadi kita harus persiapkan motor sematang mungkin, dan yang penting kita harus bisa mengatur risiko saat berkendara. Karena setiap hari motor itu kita harus siksa. Kita siksa tapi jangan sampai dibunuh. Ini sadis nih. Ini kalau dibikin kaos keren nih. Kita siksa tapi jangan dibunuh. Cakep nih. By Rudy Boa. Cakep nih. Warnanya gue bikin ini. Siksa habis, jangan dibunuh. By Rudy Boa. Sadis nih. Nah kalau untuk modifikasinya mesin kayak suspensi itu boleh nggak kita upgrade biar sampai maksimal gitu? Karena motor ini sudah diciptakan, memang speknya sudah kompetisi, dengan suspensi juga semuanya spek kompetisi, jadi untuk performanya sudah cukup, paling tinggal penyesuaian untuk kelembutannya, reboundnya, dan juga mesin kita bisa sesuaikan apakah mau dibikin sedikit lebih agresif. Jadi untuk parts memang motor ini diciptakan untuk kompetisi. Jadi boleh dibilang kita sesuaikan aja sama karakter cara kita ngegas begitu kira-kira ya. Tinggal disesuaikan karena pada dasarnya onboard ini semuanya udah komplit gitu ya. Terus kalau ini nanya sedikit kali ini. Kenapa kalau motor rally rata-rata dibilangnya pakai tower gitu? Betul, karena yang tower itu kita gunakan untuk memasang alat navigasi, alat kertas itu, yang kertas itu apa? Kulit itu di situ. Betul, jadi nanti kita ada tombolnya yang kita bisa setel, jadi bisa mundur maju, disesuaikan. Dan peta itu setiap hari kita dapatkan berbeda, karena rute juga berbeda. Kita dapatkan malam sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan, kita mulai teliti itu peta, kita tandain mana yang perlu kita waspadai, mana yang ini ada kesempatan banyak lurusnya, tidak ada rintangan kita bisa gaspol. Jadi kita tandai dengan stabilo sebaik mungkin, jadi pada saat hari hanya kita bisa dengan mudah memprediksi dan membaca peta tersebut. Bayangin Bang Said, nyiapin semuanya. Dan itu kulit datangnya malam. Malam. Besoknya udah ngegas lagi. Bener. Itu udah nge-repair motor, habis itu malam nada-nadain tulit. Jadi udah kerjanya double lagi udah berkali lipat kali. Ini tadi bicarain tulit nih Bro Dinda ya. Nih teman-teman juga di sini. Tulit itu yang ada di atas ya, kotak itu ya. Iya. Gua kepo nih. Lu kesulitan nggak sih Om? Ketika lu lagi ngegas, let's say lu lagi enak langsam, lu mesti fokus juga ke tulit. Nah lu ada kesulitan nggak? Atau lu punya trik untuk lu bisa sembari ngegas konstan tanpa dia turun, lu lepas throttle jadi turun, sementara lu mesti memperhatikan tulit juga. Boleh share ke kita? Ya, kita tidak pernah merasa kesulitan sampai kita sadar bahwa kita kebablas. Jadi kuncinya ini gue so tau nih ya. Jadi yang penting gas aja dulu, masalah tulit nomor sekian. Setelah kita turun, kita lewat ya. Kita merasa pede-pede aja, contohnya di KM 78,5 harusnya ada jembatan. Nah, tiba-tiba nggak ada jembatan. Nah, kita baru sadar, wah tadi pede doang itu. Tepuk tangannya untuk kita semua ya. Ini pengalaman keren, nanti videonya bisa lu lihat langsung ya dari teman-teman di AXCR. Jadi silakan aja. Silakan Berinda. Motor duluan. Jadi berapa jam? Selang sejam. Motor start biasanya sekitar jam 7 dari hotel, lalu sampai ke tempat balap jam 9. Oke. Jam 9 lalu start setiap 1 menit. Nah, setelah selesai motor tunggu 1 jam baru mobil mulai. Oke, dilepasnya per 1 menit per 1 motor. Betul, per 1 menit. Per 1 menit per 1 motor. Setelah itu motor selesai,
baru 1 jam setelahnya baru mobil. Ya, gitu. Nah, itu kan kayaknya aparelnya kayaknya penting juga tuh. Iya dong. Pagi-pagi Ya. dingin, siang-siang panas. Itu nyiasatinnya gimana tuh? Ya kalau aparel itu kan yang penting pelindung. Biasanya kita sudah pasti menggunakan helm, ya kan? Itu yang utama. Belum. Lalu kita menggunakan neck brace. Oh, iya. Untuk menggunakan jika terjadi Iya. sesuatu, Oke. necknya tidak. Ya, prepare ya. Oke. Lalu kita menggunakan body protector, Body protect. termasuk pelindung siku, pelindung lutut, boots. Udah, itu aja cukup. Sarung tangan belum ya? Udah pasti sarung Ya, tangan. ya. Jadi untuk perlengkapan standar aja. Sedangkan untuk barang bawaan kita seminimum mungkin karena kita juga ingin motor kita ringan dan lincah. Jadi nggak perlu bawa yang macam-macam selain kunci-kunci aja. Kalau Jadi spare kita part nggak kan, perlu tuh berpikiran bahwa waduh malam ini kayaknya gua kalau nyasar gua mesti nginep nih. Nggak perlu berpikiran begitu. karena panitia pasti Nyari. nyari Ya. Jadi ingat ya, motornya udah lumayan, orangnya juga udah lumayan, jangan ditambah-tambahin. Bawa beras ini 25 kilo, mau ngapain bawa beras? Lu masak di mana kan gitu? Itu juga dicari panitia, betul nggak gitu? Tepuk tangan untuk kita semua dulu yuk. Jadi untuk rally ini memang kita harus menggunakan karena 6 hari itu yang dipentingkan seperti tadi saya bilang bukan kecepatan tapi kepandaian bernavigasi dan juga kepandaian kita mengatur risiko karena setiap hari itu kita harus selama 6 hari kita harus punya strategi bahwa kita harus bisa mengatur pace kita jadi kita tidak menyiksa tapi tidak membunuh motor sama juga dengan badan kita jangan sampai motornya masih kuat badannya nggak kuat atau badannya kuat motornya udah rusak. dia. Jadi dengan penuh strategi kita harus melihat oke, hari ini udah hari ketiga motor saya hari ini kurang sehat ini. Nah, daripada saya paksa terus saya bunuh lebih baik saya easy pelan-pelan tapi bisa finish kita perbaiki malamnya besok kita kejar lagi waktunya. Jangan bernavigasi. Nah, karena navigasi itu yaitu tidak ada yang perfect, pasti ada yang salahnya dan kesalahan itu bisa membuat tantangan dan bisa dinikmati sambil melihat alam di negara-negara yang belum pernah dia kunjungi. Jadi ada 2 aspek yang bisa dinikmati, segi kompetisi bagi yang ingin berkompetisi atau menikmati di art of navigasi atau seninya bernavigasi sambil berkendara. Itu seru banget nih. Iya. Jadi target kemenangan itu tidak ada, tapi judulnya gue tetap akan finish, tapi dia enjoy dengan navigasi. Iya. Apapun yang terjadi, ngesat sedikit dia keluar lagi, ngesat sedikit akan dia kulik-kulik dan itu jadi pengalaman indah kali ya. Bro Dinda ada tambahan? Sepertinya cukup. Cukup ya, Iya. oke. Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Nggak Terima kedengeran, kasih. mana tepuk tangannya untuk kita semua? Terima kasih. Saat ini Anda baru saja mendengarkan cerita heboh dari seorang legend yang sudah lebih dari 3 kali ikut di Asia Cross Country Rally. Dan tahun ini mohon doa dari Anda semua, adik-adik ya, para penggila roda 2 garuk tanah, supaya Indonesia boleh berkibar dan juga harapan Om Rudy naik ke 5 atau ke 3 atau ke 2 atau ke 1 itu boleh terrealisasi di 2024 ini. Akhirnya dengan gue sang idola MC dan temen gue Gue Rindra dari DXC Racing. bersama dengan Om Rudi Moa. Om Rudy Boa mengucapkan terima kasih, thank you banget, tetap safety riding ya, mau kebut-kebutan di jalurnya, di jalan raya tetap sopan. Oke, langsung dari Indonesia International Motor Show 2024 bersama dengan Asia Cross Country Race 2024. Foto dulu ya. Aja boleh foto ya, yang tak aja jangan.